Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 540, itu semua karena keegoisanmu. Seng Bowen meletakkan sumpitnya dan menatap Seng Kai dengan dingin. Mengapa aku tidak memberitahumu lebih awal? Aku sudah memberitahumu berkali-kali bahwa ada banyak masalah dengan perusahaan itu, dan apakah kamu mendengarkanku sekali saja? Bukan saja kamu tidak mendengarkan, kamu bahkan meningkatkan investasi. Kita telah berdebat berkali-kali di kantor dan di rumah karena ini. Tetapi kamu menyalahkanku karena tidak memberitahumu lebih awal sekarang. Kamu gila. Apakah karena Seng Xiao lagi? Apa hubungannya dengan saudara ke-8 jika kamu yang membuat keputusan yang salah? Seberapa mampukah saudara ke-8 sehingga dia bisa membuat perusahaan yang jauh di Eropa bangkrut? Kamu selalu menyalahkan saudara ke-8 ketika terjadi kesalahan. Tidakkah kamu pikir kamu menganggap dirimu terlalu tinggi dalam hal ini? Saudara ke-8 tidak pernah menganggapmu sebagai lawannya, karena kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Seng Bowen duduk dan melanjutkan makannya. Kakak ketiga, kakak kedua hanya sedang gelisah. Kau tidak perlu berpihak pada orang luar dan bertengkar dengan kakak kedua, kan? Gu Ziling segera menegaskan pendiriannya, bahwa dia berpihak pada Seng Kai. Jika kalian berdua punya waktu untuk berdebat denganku, akan lebih baik bagi kalian untuk melakukan beberapa hal praktis untuk menyelamatkan Huang Yao dari kerugian besar. Puluhan miliar telah terbuang sia-sia. Kalian harus siap menjelaskan hal ini kepada para pemegang saham. Ketika Seng Bowen menyebutkan tentang pemegang saham, Seng Kai langsung pusing. Mengapa jadi seperti ini? Setelah mendengarkan percakapan antara kedua saudara itu, kakek Seng akhirnya membuka mulutnya. Buat pengumuman. Kami akan mengadakan rapat umum luar biasa dengan para pemegang saham. Kakek, aku. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Kakek Seng berdiri dan berjalan menuju ruang kerjanya. Seng Kai sangat marah dan mencengkeram kerah baju kakak ketiga. Kau benar-benar bersusah payah menarikku dari kuda. Kau salah. Kaulah yang menjatuhkan dirimu dari kuda. Itu tidak ada hubungannya denganku, kata kakak ketiga dengan sangat tenang. Aku tidak akan membiarkan keinginanmu terwujud. Kita lihat saja nanti. Setelah berkata demikian, kakak ketiga menepis tangan Seng Kai dan meninggalkan ruang makan bersama Huran. Wajah Seng Kai memucat, tetapi dia tidak berdaya. Kontrak itu bernilai puluhan miliar. Dia telah membuat kesalahan yang sangat besar. Tetapi apapun yang terjadi, dia tidak akan membiarkan Seng Bowen mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia ingin merebut posisi putra mahkota darinya, bukan? Jangan pernah pikirkan itu. Berita tentang Huang Yao yang mendapat masalah segera menyebar, mengejutkan banyak orang. Ketika Huang Yao berada di bawah manajemen Seng Xiao, masalah sebesar itu tidak pernah terjadi. Itu adalah krisis yang sangat besar. Sudah berapa lama Seng Kai menjadi putra mahkota? Dan dia sudah menyebabkan masalah sebesar itu. Siapapun akan meragukan kemampuan Seng Kai, apalagi para pemegang saham ketika itu akan memengaruhi kepentingan mereka. Tak lama kemudian, kakek Seng berganti pakaian dan keluar dari kamarnya. Saat berjalan melewati ruang tamu, dia berkata kepada kakak ketiga, kamu juga harus ikut. Kakek, lebih baik aku tidak menghadiri rapat. Aku pasti akan bertengkar dengan kakak kedua. Itu tidak akan membantu menyelesaikan masalah, jawab kakak ketiga. Kau harus melihat apakah dia punya rencana cadangan untuk menyelamatkan situasi. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu memilikinya? Karena kakak kedua mengusulkan untuk bekerja sama dengan Tiffany dan Co., aku selalu menentangnya. Hanya saja penolakanku tidak ada gunanya. Demi masa depan Huang Yao, tentu saja aku harus melakukan sesuatu. Namun, aku masih belum bisa memberitahumu ini karena aku masih belum begitu yakin, kata Seng Bowen kepada kakek Seng. Kakek Seng menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Saya akan menghadiri rapat terlebih dahulu. Seng Kai memang bertanggung jawab atas kekacauan besar itu, dan begitu pula dirinya. Setiap kali Seng Kai dan Seng Bowen bertengkar di rumah, dia selalu memihak Seng Kai. Dia jarang mendengarkan pendapat kakak ketiga. Dan sekarang apa? Dia telah jatuh ke dalam perangkap. Setelah kakek Seng pergi, ruang tamu di rumah Seng akhirnya sunyi lagi. Gu Ziling menatap Seng Bowen dalam diam. Dia hampir tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun setelah beberapa saat. Aku tidak pernah menyangka kamu begitu pintar. Sama denganmu. Skala kekacauan ini begitu besar sehingga bahkan Seng Xiao menerima berita itu saat dia masih di Amerika Serikat. Dia segera kembali ke Jianchuan bersama Mu Qi. Namun, pada saat mereka tiba di kota, rapat umum Huang Yao telah berakhir, beberapa jam yang lalu. Saya tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Namun, apakah ini akan merusak fondasi Huang Yao? Tentu saja tidak. Kegagalan investasi sama sekali berbeda dengan apa yang terjadi pada keluarga Gu. Masih banyak cara untuk memperbaikinya, jawab Seng Xiao. Hal-hal ini sangat rumit. Kamu mungkin tidak dapat mengerti ketika aku hanya memberitahu kamu secara singkat. Jangan buang-buang sel otakmu untuk ini.
Ketahuilah bahwa ini adalah kesempatan besar bagi kakak ketiga untuk mendapatkan kekuasaan. Apakah kamu benar-benar berencana untuk menyeret kakak kedua dari posisi putra mahkota? Bukan aku, tapi kakak ketiga. Seng Xiao setengah memejamkan matanya. Ia bersandar di sofa di ruang tunggu VIP di bandara, beristirahat. Nada bicaranya agak malas, seolah-olah masalah itu bukan masalah baginya. Kakak ketiga, apakah dia ambisius? Bukannya kau tidak tahu bahwa dia pernah dihukum di Seng Mansion sebelumnya? Hanya ketika dia mendapatkan kekuatan yang sebenarnya, dia dapat benar-benar mengendalikan hidupnya sendiri. Apakah kamu akan membantunya? Seng Xiao menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin terlibat lagi dalam industri perhiasan. Lagi pula, jika kakak ketiga tidak mampu menangani ini, Huang Yao akan tetap sama meskipun orang yang bertanggung jawab telah berubah. Mu Qi tidak mengerti bagaimana cara kerjanya dalam bisnis, dan dia juga tidak ingin tahu. Saya hanya bisa berdoa dalam hati untuk kakak ketiga. Suasana sangat tegang di ruang pertemuan Huang Yao. Bahkan kakek Seng datang. Jadi, mereka tahu betapa buruknya masalah ini bagi Huang Yao. Seng Kai duduk di kursi presiden. Semua mata yang ragu tertuju padanya dan beberapa pemegang saham langsung menanyainya. Selama bertahun-tahun, Huang Yao tidak pernah gagal dalam investasi apapun. Ketika Seng Xiao ada di sini, kami tidak pernah duduk di sini karena masalah investasi. Namun, hari ini, saya ingin menanyakan satu hal kepada Anda, CEO Seng. Apakah Anda sudah menemukan cara untuk menangani masalah ini? Berapa persen kerugian yang dapat dikurangi? Sebelumnya, Tuan Muda ketiga sangat menentang hal ini, tetapi Anda berulang kali meyakinkan kami bahwa kolaborasi tersebut akan berhasil. Dan apa yang terjadi sekarang? Saya hanya ingin tahu siapa yang akan mengisi kekurangan puluhan miliar itu. Apakah Anda, CEO Seng? Ketua tua, apapun yang terjadi, tolong beri kami penjelasan hari ini. Kakek Seng menatap semua orang dengan wajah dingin. Dia tidak berbicara sejak awal. Dia hanya menatap kosong tanpa bergerak. Ketua tua. Kakek. Semua orang melihat ke arah kakek Seng ketika tiba-tiba dia terjatuh dari kursinya. Semua orang ketakutan dan panik. Cepat panggil ambulans. Cepat panggil ambulans. Pada akhirnya, pertemuan itu tidak dapat dilanjutkan. Pertemuan itu ditunda hingga sore hari, setelah kakek Seng bangun. Ketika kakak ketiga menerima berita itu, dia bergegas ke rumah sakit bersama Huran. Namun, kakek Seng masih di ruang gawat darurat. Sambil menunggu, kakak ketiga meninju Seng Kai dengan keras. Semua ini karena keegoisanmu.